Anda seorang pakar hukum, tetapi Anda mendewa-dewakan demokrasi yang nggak jelas juntrungannya. Demokrasi itu bukan produk Indonesia loh bos. Itu produk luar loh bos. Produk orang-orang kafir penyembah berhala. Terobosan yang membawa banyak manfaat. Sayangnya setelah kasus kontroversial yang ia perbuat, LIPI menegaskan bahwa Tamim bukanlah profesor resmi. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia memberikan pernyataan tegas bahwa mereka tidak menemukan nama Tamim Pardede di database mereka. LIPI juga tidak pernah mengukuhkan Tamim sebagai profesor riset, sehingga bisa dibilang pria ini mengaku-ngaku sebagai profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Bertemu kembali dengan saya di kanal Terminal Budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, nama Tamim Pardede mendadak viral di media sosial. Pasalnya, sosok berpenampilan eksentrik, berambut gondrong ini melontarkan tantangan kepada Menko Polhukam Profesor Mahfud MD. Dalam video yang diunggah di channel YouTube Tamim Sosrobawi itu, ex-terpidana kasus ujaran kebencian terkait buku Jokowi Undercover karya Bambang Trimulyono itu, ia terang-terangan menantang Mahfud MD untuk berdebat atau berdiskusi terkait dengan berbagai pernyataan Profesor Mahfud MD yang ia sebut membenci sistem khilafah. Mari kita simak videonya bersama-sama. Kalau seandainya Mahfud MD tidak memperlihatkan kedengkiannya terhadap sistem tata masyarakat Muslim, mungkin saya nggak membuat video ini. Tapi karena beliau makin hari kok makin memperlihatkan kebenciannya atau kedengkiannya terhadap sistem kekhilafahan, maka saya buat video ini. Untuk Mahfud MD yang katanya pakar hukum, ketahuilah oleh kamu bahwasanya hukum itu belum berarti apa-apa, bos. Ya kan? Hukum itu tidak selalu wajib untuk dipatuhi. Ya kan? Karena hukum itu, ruhnya hukum itu adalah lex dura samen scripta. Pemaksaan terhadap penerapannya. Namun ada di atas hukum yang wajib kamu pegang, yaitu keadilan. Itulah ruhnya fiat justisia et pereat mundus. Ya kan, keadilan harus tegakkan walaupun langit harus runtuh, akan runtuh. Ya kan? Terus bagaimana menjadi manusia yang adil? Gak ada yang bisa, bos, di muka bumi ini. Maka untuk menuju nuansa, untuk mewujudkan nuansa keadilan, maka manusia yang gak bisa bersifat adil ini harus bersandar pada sistem yang maha adil, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang maha pencipta, maha hakim, ya kan, maha adil. Inilah roh daripada wa malam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Sebarang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, sesungguhnya dengan apa yang Allah turunkan, sesungguhnya mereka telah kafir. Al-Maidah 44. Begitu juga di doa Bapa kami, ya kan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi di bumi ini kehendak yang maha kuasa yang ada di langit sana harus sesuai dengan kehendak yang ada di bumi. Ya tetap artinya nggak orang Kristen, nggak orang Nasrani, nggak orang Muslim, nggak orang Yahudi, ya kan, wajib menerapkan hukum Allah. Sedangkan di dalam Islam itu hanya bisa diterapkan pada sistem kekhilafahan, ya kan. Anda seorang pakar hukum, tetapi Anda mendewa-dewakan demokrasi yang nggak jelas juntrungannya. Demokrasi itu bukan produk Indonesia loh, bos. Itu produk luar loh, bos. Produk orang-orang kafir penyembah berhala. Sedangkan di sila keempat dijelaskan, ya kan, kerakyatan yang dipimpin. Rakyat itu dipimpin oleh siapa? Oleh seseorang yang berhikmat. Nah, seseorang yang berhikmat ini menjadi
Nah, jadi hikmat adalah standar kelayakan bagi seseorang untuk menjadi pemimpin di suatu negeri. Nah, karena dia manusia biasa yang mungkin akan melakukan suatu kesalahan, maka dia wajib dibantu dengan beberapa pakar atau pemikir yang bermusyawarah demi tercapainya kemaslahatan masyarakat banyak. Ya kan? Jadi jangan bangga dengan apa yang namanya hukum. Hukum itu bisa dibuat sesuai dengan pesanan penguasa. Tetapi keadilan adalah keadilan. Ya kan? Dan Pancasila tidak pernah mengajarkan kamu, meminta kamu untuk menerapkan demokrasi agar kamu sehingga kamu patuh tersuruh-suruh disujud di bawah kaki demokrasi. Barang siapa yang menegakkan demokrasi maka dia pengkhianat Pancasila. Ya kan? Mahfud MD. Nah, kemudian terkait dengan dasar hukum, Undang-Undang Dasar 1945 yang kamu pahami sebagai dasar hukum itu sudah menjamin hak bagi kaum muslimin untuk beribadah sesuai dengan cara ibadahnya masing-masing. Pasal 29 ayat 1 sampai seterusnya. Negara ya kan menjamin kebebasan warga negara untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Sedangkan menegakkan kekhilafahan itu merupakan salah satu ibadah terutama di dalam Islam. Jadi apa dasar Anda mencibir kekhilafahan? Wahai Mahfud MD yang katanya kamu pakar hukum. Gini aja deh Mahfud MD. Lu dan gua kita debat ya di televisi mana ya kan? Gua mau tahu lu punya kualitas mengenai hukum, ya kan? Gua tahu lu pakar hukum. Kita debat. Tamim Pardede ini pakarnya pakar biokimia molekuler, pakar buat virus, pakar buat bioweapon. Ya, tapi kalau berbicara masalah hukum, apa hukmal jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Apa hukum jahiliyah yang kamu kehendaki wahai Mahfud? Ya kan, mana yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Nah, ini orang-orang yang yakin kamu cibir terus. Oke Mahfud, saya tunggu Anda untuk gentle berdebat atau berdiskusi atau apapun itu acaranya. Paparkan demokrasi, hukum, keadilan dan kekhilafan. Tamim Pardede ada di berpihak pada para pengusung kekhilafahan. Oke, untuk semua kalian silakan sebarluaskan disampaikan ke Mahfud MD yang katanya super keren Menko Polkam itu. Hai ambiar. Nah, siapakah Profesor Tamim Pardede itu? Kok berani-beraninya menantang debat Profesor Mahfud MD? Mari kita simak rekaman berikut ini. Profil dan biodata Tamim Pardede, Profesor jenius gila yang pernah bantu cetak buku Jokowi Undercover. Mengerti.id 17 Februari 2023. Tamim Pardede sempat dikenal masyarakat Indonesia beberapa waktu yang silam karena perilakunya yang menghebohkan publik. Karena penampilannya yang nyentrik, Tamim Pardede kerap dijuluki oleh netizen sebagai profesor gila. Inilah profil dan biodata Tamim Pardede, profesor yang pernah masuk penjara karena bantu cetak buku Jokowi Undercover. Profil Tamim Pardede. Pria parubaya dengan rambut yang panjang sebau ini memiliki nama lengkap Muhammad Tamim Pardede. Namanya sempat menghebohkan publik pada tahun 2017 lalu karena kasus kontroversial yang ia timbulkan. Dalam video yang ia tayangkan di media sosialnya, ia sempat melontarkan ujaran kebencian kepada pemerintah. Dalam video tersebut, ia juga memberikan tuduhan tanpa dasar bahwa Presiden RI Jokowi mendukung komunis. Karena ulahnya ini, Tamim diringkus oleh Satgas Patroli Siber Bareskrim Polri pada tanggal 6 Juni 2017 silam. Karir Tamim Pardede. Profesor ini diketahui menjabat sebagai Kepala Riset Biokimia PT Amanah Semesta Alam.
Ia disebut sebagai profesor karena sebelum menghebohkan netizen dengan hate speech-nya, ia memiliki segudang karya penemuan. Beberapa penemuan Tamim bisa dikatakan sebagai terobosan yang seharusnya dapat membantu banyak orang di Indonesia. Misalkan saja ia pernah menemukan solusi bahan bakar diesel hanya dengan campuran minyak jelantah dan air. Jangankan bahan bakar dari minyak, ia bahkan mengaku pernah meneliti kencing manusia untuk digunakan sebagai bahan bakar diesel. Selain terkait bahan bakar, penemuan pentingnya yang lain ialah BIOS 44 yang dapat memperbaiki tanah pertambangan yang rusak. Masih banyak lagi hasil penelitian Tamim yang jika mendapatkan kesempatan yang baik akan menjadi terobosan yang membawa banyak manfaat. Sayangnya setelah kasus kontroversial yang ia perbuat, LIPI menegaskan bahwa Tamim bukanlah profesor resmi. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia memberikan pernyataan tegas bahwa mereka tidak menemukan nama Tamim Pardede di database mereka. LIPI juga tidak pernah mengukuhkan Tamim sebagai profesor riset, sehingga bisa dibilang pria ini mengaku-ngaku sebagai profesor. Kasus Tamim Pardede. Tamim membuat geger banyak orang setelah mengunggah video yang menghina dan menuduh Presiden Jokowi. Setelah penyelidikan yang dilakukan oleh aparat, diketahui bahwa Tamim turut serta membantu penerbitan buku Jokowi Undercover. Jokowi Undercover ialah buku yang ditulis oleh Bambang Tri, berisi tentang fitnah dan tulisan kebencian untuk sang bapak negara. Terdakwa Tamim Pardede telah dijatuhi vonis hukuman 2 tahun penjara pada tanggal 18 Juli 2018. Demikian profil dan biodata Tamim Pardede, profesor gila yang sempat melontarkan ujaran kebencian pada pemerintah. Luar biasa. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah perlu Profesor Mahfud MD meladeni tantangan debat tersebut? Menurut saya kok tidak ada gunanya dan buang-buang waktu. Kalau kita lihat biodata dan rekam jejaknya, sejenius apapun seorang Tamim Pardede, agaknya tak akan banyak memberikan kemaslahatan buat masyarakat. Bisa-bisa malah menurunkan marwah dan martabat Profesor Mahfud MD sendiri. Biarkan saja Tamim Pardede larut dalam dunia kejeniusannya. Kalau toh debat itu memang pada akhirnya harus terjadi, tak ada nilai tambahnya buat kemaslahatan umat. Untung di Tamim Pardede dan ex-HTI, rugi buat Profesor Mahfud MD. Bisa-bisa malah membuat ormas pengasong khilafah HTI yang sudah resmi dibubarkan pemerintah dapat angin segar. Sedangkan Profesor Mahfud MD hanya bisa gigit jari. Anggap saja tantangan debat semacam itu sebagai bumbu demokrasi, sebuah terminologi dalam sistem ketatanegaraan yang sangat dibenci oleh Tamim Pardede. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.